Dan kami telah terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia Irin Wardani di Aceh Tamiang. Halo, selamat sore Irin. Irin, bagaimana proses pemulihan wilayah Aceh Tamiang setelah bencana banjir bandang melanda 2 pekan lalu, Irin? Irin. Tamiang sendiri yang terdiri dari 12 kecamatan sampai sekarang masih terus dilakukan, diupayakan. Banyak sekali alat-alat berat yang beredar atau berada di Kabupaten Aceh Tamiang ini, terutama di jalan-jalan nasional, karena jalan nasional dari Medan, Sumatera Utara menuju Aceh Tamiang masih bisa dilewati hingga ke arah Langsa. Dan memang targetnya beberapa logistik masuk BBM seperti yang ada di belakang saya ini. Ini adalah beberapa BBM dari pihak Pertamina sendiri yang ada di posko utama di kantor Bupati. Penyalurannya memang akan dilakukan secara menyeluruh, pelan-pelan ke beberapa titik, karena Aceh Tamiang ini, Kabupaten Aceh Tamiang terutama di wilayah kotanya sendiri ini hancur, rusak parah, termasuk SPBU-SPBU-nya, sehingga memang prosesnya dilakukan secara manual, distribusinya dengan mobil-mobil, drum-drum seperti ini, pengirimannya dan juga gas-gasnya. Ini juga untuk memastikan bahwa tidak ada kenaikan harga bahan bakar minyak, termasuk juga gas-gas LPG ini. Ini dipastikan memang tidak ada kenaikan harga, karena yang terjadi bukannya stok yang langka, melainkan adalah sistem distribusi yang terputus seperti itu. Sehingga memang targetnya untuk kali ini memang membersihkan atau membuka jalur-jalur nasional untuk melakukan distribusi BBM. Dan juga membangun tiang-tiang listrik, karena bahkan dan ini tidak sesuai dengan janji yang dikatakan oleh Bahlil. Kalau dari Dirut PLN sendiri sempat mengatakan memang ada hambatan-hambatan yang sampai sekarang masih terus dicoba untuk diselesaikan, karena medan yang sulit, penuh lumpur. Karena memang lumpur juga yang menjadi salah satu kendala, bukan salah satu ya, kendala yang paling besar untuk membersihkan wilayah Kabupaten Aceh Tamiang ini. Ketika tidak ada hujan, tadi sempat hujan sebentar, ketika tidak ada hujan, debu yang cukup tebal, sangat tebal bahkan, dan sampai mengganggu pernapasan dan penglihatan, mengganggu juga jarak pandang ketika kita berkendara, itu juga menjadi salah satu tantangan di Kabupaten Aceh Tamiang ini. Sehingga memang ada pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya bisa selesai dengan sesuai target yang ditargetkan, namun ternyata tidak bisa selesai. Kalau dari Dirut PLN sendiri melalui media sosialnya mengatakan kemungkinan besar pada tanggal 14 Desember listrik bisa kembali normal. Memang listrik hal ini difokuskan untuk wilayah-wilayah yang sangat krusial, salah satunya adalah rumah sakit yang sampai sekarang masih disuplai dengan menggunakan aliran listriknya masih menggunakan genset yang pada hari kemarin, Victor, itu juga belum 100% bisa digunakan, masih mati lampu, listrik belum mengalir dengan sempurna seperti itu, sehingga memang proses tindakan medis seperti operasi yang direncanakan akan dilakukan kemarin itu tidak terhambat. Dan juga untuk tadi saya mendapatkan informasi dari pihak rumah sakit masih mengandalkan pasokan vaksin dari rumah sakit di Langsa, karena mesin pendingin belum bisa menyala di wilayah Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Tamiang. Mesin pendingin belum bisa menyala sehingga tidak bisa untuk membawa vaksin atau menyimpan vaksin, sehingga proses pengambilan vaksin dari RSUD Tamiang dari Langsa itu memakan waktu sekitar 45 menit. Kalau PP itu berarti sekitar lebih dari 1 jam atau lebih dari 2 jam, hampir 2 jam maksud saya, Victor. Sehingga memang itu menjadi satu hambatan dalam proses hampir 2 jam maksud saya. Struktur seperti pembangunan jembatan sampai sekarang memang masih terus dikerjakan, dikejar tayang, karena Gubernur Aceh sendiri mengatakan itu yang paling utama. Dari pihak TNI sendiri memang masih berusaha untuk membangun jembatan Bailey. Itu adalah jembatan yang kalau kita bisa bilang seperti puzzle, tidak membutuhkan barang-barang yang cukup berat, menyambung kayu-kayu atau besi-besi, dan juga kekuatannya juga sangat kuat karena bisa dilewati oleh tank. Begitu klaim dari TNI, sehingga memang jembatan Bailey adalah jembatan yang jadi salah satu paling penting untuk menghubungkan satu wilayah dengan wilayah yang terputus seperti itu, dengan waktu yang cukup singkat, dengan kekuatan juga yang sangat kuat seperti itu, sehingga nantinya mobil-mobil yang mengangkut distribusi logistik BBM, bahan pangan itu juga bisa dilewatkan. Memang ini kalau kita bilang Aceh selama hampir memasuki minggu ketiga ini masih belum signifikan progresnya, masih banyak wilayah-wilayah yang masih rusak parah,
warga beberapa kali saya bertemu sangat meminta agar bisa disediakan alat berat ekskavator untuk kemudian membersihkan rumah-rumah mereka dari tumpukan-tumpukan kayu. Sayangnya memang meskipun dari pihak Menteri Pekerjaan Umum, Kementerian Pekerjaan Umum sudah menyediakan hampir 400 ekskavator, tapi itu memang tersebar di titik-titik bencana Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Aceh. Tidak ada pekerjaan yang jauh lebih berat atau lebih utama, semua diutamakan, diprioritaskan, begitu klaim dari Gubernur Aceh. Semua harus bisa bekerja sama untuk kemudian Aceh ini bisa pulih secara perlahan-lahan. Dari sisi ekonomi, secara perlahan-lahan dari tadi pagi saya melihat memang sudah ada aktivitas ekonomi di pasar-pasar, Victor, walaupun barang-barang yang dijual juga masih terbatas, sayur-sayur segar juga tidak terlalu segar sebenarnya, Victor, tapi setidaknya warga bisa ada aktivitas ekonominya. Warung-warung kecil sudah mulai buka seperti transaksi sabun, kemudian minuman ringan dan segala macam itu juga sudah mulai normal kembali dibandingkan dengan beberapa hari sebelum jalur-jalur jalan nasional ini aktif kembali. Memang Kabupaten Tamiang membutuhkan waktu yang jauh lebih lama karena hancur, rusak parah, dan memang masih banyak sekali bantuan-bantuan yang dibutuhkan oleh Aceh, dan itu diakui sendiri oleh Gubernur Aceh, Mualim, mengatakan bahwa membutuhkan bantuan dari semua pihak, baik itu internasional ataupun nasional, dengan tangan terbuka. Tapi memang Mualim sangat punya integriti, Victor, sehingga mengatakan bahwa selama kita tidak meminta, tidak mengemis, bantuan tetap akan diterima apapun, dalam bentuk apapun, dengan jumlah berapapun. Seperti itu, Victor. Baik, terima kasih Irin Wardani dan juga jurnalis foto Urip Handoyo melaporkan langsung dari Aceh, Tamiang, Aceh. Sehat selalu teman-teman.